Terima kasih yang terhormat Al-Ustadz, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas waktu yang saya minta dan terima kasih atas waktu yang diperkenankan. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Milah Sukidi dari Bendosari 3. Akan ada satu pertanyaan yang akan saya sampaikan, mohon pencerahan kepada Bapak Al-Ustadz, yaitu tentang seperti yang tadi telah diutarakan oleh saudari di depan tentang puasa sunnah. Di sini Al-Ustadz, saya mohon pencerahannya. Ketika kita melaksanakan puasa Daud pada hari ini misalkan, kemudian besok pagi bertepatan mulainya puasa Ayyamul Bid yang 3 hari setiap bulannya itu. Kemudian yang saya tanyakan, bagaimanakah menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah ketika saya berniat untuk melaksanakan puasa Ayyamul Bid, padahal hari ini saya puasa Daud, yang mana berikutnya setelah selesai puasa Ayyamul Bid, niat akan melaksanakan atau melanjutkan puasa Daud tersebut yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Mohon pencerahannya kepada Al-Ustadz. Saya mengucapkan terima kasih. Sebelumnya ini ada ibu dari Pacitan yang akan menyambung, apakah diperkenankan? Terima kasih. Atas tausiahnya kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas waktu yang sudah saya minta dengan pertanyaan tunggal ini Al-Ustadz, karena waktu juga dibagi-bagi untuk semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, mangga. Monggo Ibu, dipercepat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi dari cabang Donorejo, Pacitan. Begini Ustadz, saya itu pernah ditanya teman tentang bagaimana cara wudhu apabila dengan air yang ada di ember. Saya waktu itu akan menjawab ragu-ragu Ustadz. Untuk itu saya ingin bertanya, pertama, apakah air itu harus 1 ember penuh? Lalu yang kedua, seumpama kita itu sudah cuci tangan, lalu ketika wudhu itu tidak memakai gayung tapi memakai tangan Ustadz mengambil airnya. Lalu yang kedua, tentang saya pernah minum obat herbal, setelah beberapa waktu saya teliti, ternyata di situ mengandung alkohol meskipun sedikit, hanya 0,8. Setelah itu tidak saya minum. Lalu saya bertemu dengan keponakan saya dan menyatakan bahwa alkohol itu ada yang memang untuk obat. Lah, yang seperti itu bagaimana Ustadz, seumpama karena saya cocok untuk minum obat herbal itu, apabila itu masih diperkenankan atau boleh, saya akan meminum lagi. Demikian, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 2 dari ibu yang dari Pacitan ini tadi ya, itu nanti kita tanyakan ke dokter. Ini di belakang saya ada para dokter. Apakah memang betul alkohol itu ada yang untuk obat atau bagaimana? Kan alkohol ada pula yang untuk
minyak wangi kan ada juga. Nah itu nanti. Ini yang pertama dulu. Ketika puasa Daud bertepatan dengan Ayyamul Bid, bertepatan hari Senin Sisan. Nah, tambah bingung. Ya. Bertepatan dengan Syawal Sisan. Nah. Yang mana yang akan dilaksanakan? Puasa Daud atau puasa Sunnah Senin atau Syawal atau Ayyamul Bid? Diropel niate, wah untuk papat apa begitu? Ya tentu tidak. Kalau menurut Nabi kita, puasa paling adil itu puasa saudaraku Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Maka kalau sudah puasa Daud, maka tidak perlu puasa-puasa sunnah yang lain. Karena itu sudah puasa paling adil. Nah, sebaik-baik puasa sesudah puasa Ramadan itu ya puasa Daud. Kalau sudah puasa Daud tidak perlu puasa sunnah yang lain. Lah ini di pas habis Idul Fitri, lah ini di waktu Syawal. Karena menurut Nabi, barang siapa puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di puasa Syawal, dia ibarat mendapat pahala puasa 1 tahun penuh. Saya ingin mendapatkan itu. Kalau sudah puasa Daud ya tidak perlu puasa Syawal, terus lanjutkan puasa Daud. Lah kalau besok bertepatan dengan Ayyamul Bid, apakah Ayyamul Bid? Tentu tidak, terus lanjutkan puasa Daud. Lah kalau sekarang pas puasa Daud, besok Ayyamul Bid bagaimana? Ya berarti besok tidak puasa, wong sudah melakukan puasa Daud. Itu yang pertama. Cara wudhu dengan ember. Air apakah 1 ember? 1 ember apakah setengah ember? Atau bagaimana? Yang penting cukup air itu. Apakah dengan gayung atau dicawuk? Tidak perlu mempersulit diri. Mau pakai gayung, mau dicawuk, monggo saja, yang penting tartib wudhunya dipenuhi. Mau misalkan kita nyawuk dengan kedua tangan kita, kita cuci kedua tangan kita sampai bersih, kemudian bermadmadah 3 kali, istinsyak 3 kali, kemudian setelah itu mencawuk lagi, membasuh muka 3 kali dan seterusnya sampai selesai, insya Allah wudhunya juga sudah sah. Mau pakai gayung, baratnya gayungnya dimiringke terus kita wudhu dari aliran gayung itu ya boleh. Tapi biasanya kebanyakan ini loh yang kadang perlu menjadi perhatian kita. Nek raukeh ramarem. Jadi wudhu itu sak gayung, kemu sak gayung, sak gayung. Sudah dibasuh barang, tangannya masih dicelupkan di ember begini, ya tahu, masih dicelupkan terus gitu. Ya. Nah, maka agama ini jangan marem-mareman menurut kita. Menurut Nabi bagaimana? Kalau memang wudhu tartibnya itu sudah dipenuhi dengan baik, mau nyawuk, mau pakai gayung, mau pakai kran, monggo. Itu hanya media saja, yang penting syarat-syaratnya, tartibnya dipenuhi. Kemudian yang kedua, obat herbal mengandung alkohol walaupun hanya sedikit. Ini alkohol ini, dokter, apakah mesti memabukkan? Nah, coba jenengan jawab sini. Nggak, alkohol ini loh. Alkohol ini memang ya untuk campuran obat atau bagaimana, karena saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu fungsi sebenarnya dari alkohol itu apa. Anggur itu, buah itu halal, tapi kalau diperas menjadi minuman yang memabukkan, meskipun peminumnya mabuk atau tidak, itu ya menjadi haram.
Nah ini alkohol, ini monggo dalam obat. Pripun ini dokter? Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjelaskan sepengetahuan kami dan beberapa diskusi. Bentar, mati ini mic-nya. Cek. Sampun nggih. Bismillah, menerangkan keberadaan alkohol di dalam penyediaan obat itu menurut beberapa ahli farmasi dan obat-obatan digunakan sebagai bahan pengawet dan pelarut, Ustaz. Nah, untuk alkohol sendiri kan pada dasarnya bukan minuman memang. Jadi itu zat kimia yang digunakan untuk fungsi medis kan kata. Nah, kalau alkohol dijadikan minuman itu tentu salah fungsi, salah penggunaan kan kata. Tapi di sini ada manfaat yang hendak dicapai, yaitu fungsi pelarutan dan fungsi pengawetan obat, apalagi ini tadi kan obat herbal yang biasanya berasal dari tanaman atau hewan. Ya. Ustaz. Ya, sudah paham ya Ibu ya. Jadi alkohol itu fungsi utamanya sebetulnya bukan untuk minuman. Nah, tetapi alkohol itu ya, kalau itu dijadikan minuman yang memabukkan maka menjadi haram. Tapi kalau untuk melarutkan atau mengawetkan obat, apalagi tadi obat herbal dari tanaman, maka itu bisa dikonsumsi. Karena alkohol itu fungsi utamanya bukan untuk mabuk. Ya karena sudah terlanjur masuk dalam persepsi kita, minuman keras pasti pakai alkohol. Minuman keras pakai alkohol. Lah, kalau itu memang minuman keras, campuran alkoholnya itu menjadi tidak pas, berarti itu menyalahi fungsinya. Ada pula minyak wangi pakai alkohol, ternyata ini banyak obat yang mengandung alkohol juga, Dok, untuk mengawetkan. Ya, obat yang mengandung alkohol itu untuk melarutkan. Bukan berarti alkohol di situ dijadikan untuk memabukkan, bukan. Ya, maka Ibu ya, tadi herbal mungkin untuk mengobati penyakitnya tadi. Kalau memang ada campurannya itu, ya, alkohol itu kan fungsi utama menurut dokter tadi kan tidak memabukkan. Fungsi utamanya bukan untuk dibuat minuman memabukkan. Karena itu bahan kimia dalam farmasi untuk melarutkan obat. Kalau tidak, ini ya tidak bisa larut. Kalau tidak bisa larut, maka tidak bisa dicerna oleh tubuh. Sebagaimana yang kami contohkan, yang namanya tape itu halal apa tidak? Halal. Neng kemudian diperas dan didiamkan sekian lama, kemudian diminum menjadi minuman memabukkan. Meski tidak mabuk, mungkin mengicipin dilat-dilat tapi tetap yang namanya khomer, sesuatu yang disengaja dibuat menjadi minuman memabukkan, maka sedikit atau banyak itu menjadi haram. Di samping itu ada kaidah usul fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang ketika dalam keadaan normal. Ya, makanya seandainya alkohol tadi memang fungsinya untuk mabuk, tetapi itu untuk melarutkan obat-obat di dalam farmasi, sehingga insya Allah alkoholnya pun yang tercampur dalam obat itu, kalau memang itu keadaan darurat betul, tubihul mahdurat, menjadikan hal-hal yang dilarang menjadi boleh. Namun sebaiknya Ibu dicari obat yang lain
yang tidak mengandung alkohol. Dimaksimalkan dulu. Kalau memang sudah betul-betul tidak adanya itu, ya diminum sesuai dengan kebutuhannya. Karena ma'ubiha liddarurati yuqaddaru biqadriha. Apa-apa yang dibolehkan dalam keadaan darurat itu harus sesuai dengan kebutuhannya saja, tidak boleh berlebih-lebihan. Misalkan dalam satu waktu mungkin kita berada di hutan, tidak ada makanan yang halal selain yang diharamkan. Contohnya misalkan khinzir, nggak ada yang lain selain khinzir. Kemudian kita lapar sekali, kalau kita tidak makan kita akan mati. Dalam posisi itu, itulah posisi darurat, maka tubihul mahdurat. Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang. Khinzir itu haram kalau dalam keadaan normal. Namun kalau dalam keadaan betul-betul sangat darurat, tidak ada makanan lain selain itu, kalau kita tidak makan itu kita akan mati, maka kita menjadi boleh makan itu dengan syarat yuqaddaru biqadriha, sesuai dengan kebutuhan. Jangan ngerasa tiba enak terus begitu. Nah itu berarti bukan lisaddir romak saja, bukan lisaddil ju', namun itu menjadi hobi. Makanya ibu dipilih obat yang tanpa kandungan alkohol dulu semaksimalnya. Kalau memang betul-betul sudah dicari tidak adanya itu, maka itu keadaan darurat, yuqaddar biqadriha, sesuai dengan kebutuhannya. Insya Allah ya, kita yakin selama kita ingin berjalan di atas petunjuk Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Bukan berarti kami menyarankan alkohol tidak apa-apa, bukan ya. Bukan, cari dulu yang non alkohol. Sekarang minuman saja ya non alkohol kok. Minuman merek-merek itu loh, kan alkohol 0% kan itu, minuman merek-merek itu. Maka dicari dulu obat yang tanpa kandungan alkohol. Kalau ragu ya cari obat tanpa kandungan alkohol, biar jelas kehalalannya. Ngaten nggih, mudah-mudahan bisa dipahami.